Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore. Bersama saya Beta Dwiki Maranata sebagai host dari Entrepreneur. Di sini saya sedang bersama dengan Dengan Mas Kim. Mas Kim. Oke, kita langsung saja ya, Mas. Iya. Mas Kim kan selaku pelaku pengusaha begitu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi saya ingin tanya-tanya ini, Mas. Mas Kim ini usaha di bidang apa aja sih? Ya di bidang jasa terutama. Ya. Di bidang jasa. Terus Ada gym, ya, gym, ada laundry, laundry. dan ada sedikit pertanian. Oke. Kita tanya-tanya dulu tentang gym nih, Mas. Ya. Ini kan di desa ya, Mas, gym. Menurut Mas, apakah peluangnya besar begitu peluang buka gym di desa? Peluangnya sangat besar karena di sini gym kan hal baru eh, untuk mengedukasi tentang masyarakat tentang penting artinya kesehatan. Oke, jadi edukasi tentang kesehatan begitu Ya terutama edukasi. Oke. Orang-orang desa kan ini terbilang ini ya, Mas, tidak terlalu mengenal sosial media. Nah, gimana sih cara pemasaran gym ini ke orang-orang desa? Ya jujur aja pemasarannya itu sebenarnya paling efektif Ya. itu lewat eh, yang sudah pernah nge-gym ke sini bikin story di WA itu paling mengena nomor satu. Oh, begitu. Dan nomor dua lewat IG terus YouTube juga. Oke, lewat IG sama YouTube ya. IG sama YouTube. Jadi ada orang kesini terusan bikin SW, Betul. habis itu mereka secara langsung ya memasarkan. Iya, memasarkan. Wah, ini bagus juga ya sepertinya, guys. Tapi lebih efektif itu yang nge-gym di sini kan sering bikin story di WA, di IG. Jadinya lebih mengena karena yang sudah merasakan nge-gym di sini gitu. Kalau hanya lewat YouTube dan lain-lain kan orang belum hanya penasaran. Iya. Tapi kalau udah pernah ke sini kan tahu udah tahu caranya. Oh, di sini nge-gym seperti apa. Tapi masih kecil ini, Mas. Oke, Masih tahap pengembangan. ya. Tapi walaupun masih tahap pengembangan, ini udah luar biasa berani, Mas. Alhamdulillah. Mengambil resiko untuk buka gym di wilayah yang kalau menurut analisis kurang gitu. Ya karena kita kan sebelum melakukan usaha, kita sudah membaca peluang dulu. Di sini kan gym belum ada, Ya. dan itu peluang yang sangat bagus. Wah. Ini. Dan harus berani. Oke. Harus berani ya intinya ya. Intinya harus berani mengambil resiko karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenang. Bagus. Siap-siap. Iya. Tapi kita harus pandai membaca peluang. Oke. Pandai membaca arah mata angin. Kalau pengusaha itu seperti itu. Oke. Kita melihat, kita menganalisis, kita lakukan. Langsung tabrak Eksekusi. samber. Iya, langsung eksekusi. Oke. Tapi gimana, Mas, kalau keadaannya kayak gini? Kita, Kadang apa? nah misal udah ada kesempatan nih, tapi nggak ada modal gitu. Kan banyak tuh karena anak-anak muda yang bilang, saya mau jadi pebisnis, saya mau jadi pengusaha, tapi nggak ada modal. Nah itu adalah sebenarnya itu kendala di pikiran saya, Mas. Oh, pikiran. Ya, Oke. karena saya awal mulai juga nggak punya modal. Mm-mm. Saya hanya modal relasi, hubungan, Ya, hanya modal pengetahuan, ya. hanya modal apa ya? Eh, keberanian, Ilmu. dan Oke. keberanian. Kalau kita selalu apa ya namanya? Selalu bilang usaha nggak ada modal itu nggak apa, susah untuk berjalan. Karena yang namanya usaha itu tidak ada kata siap, Mas. Oke. Usaha yang dijalankan itu belum siap modal ininya kurang itu enggak langsung terjang aja usaha tabrak aja. Oke. Karena nggak ada kata siap. Kalau kita nunggu siapnya kapan kita nggak tahu. Nggak mulai. Nggak mulai. Kita harus ya teori penting. Ya. Teori penting. Tapi kalau saya pribadi teori itu 10%, 90% tindakan. Oke. Karena tindakan itu yang menghasilkan uang. Eksekusi. Oke, Oh. bagus sekali ya teman-teman. Jadi intinya adalah perbanyak aksi dan kurangi
berpikir. Teorinya dikit aja 10%. Dan Actionnya harus siap 90%. berkorban, Nah, berkorban siap waktu. berkorban. Oke. Tadi kan kita udah bahas masalah modal ya Mas. Iya. Tentunya Mas Kim nggak langsung sukses dong pas pertama kali usaha begitu. Ada gagalnya. Gagal dulu pernah. Ya. Dulu pernah usaha di bidang mie dulu. Ah, Dulu gagal. Tapi kegagalan itu tidak mematahkan semangat. Harus selalu berjuang. Oke. Yang penting satu intinya poinnya, jangan pernah menyerah. Oke, siap. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau udah jangan menyerah, kalau pengusaha itu jangan menyerah, nggak boleh ngeluh apapun yang terjadi. Itu nggak boleh, ya mental. Karena hidup itu pilihan. Kalau menurut saya ini agak kontroversi. Oke. Tapi Nggak apa-apa. eh, hidup itu pilihan. Sebenarnya tidak ada orang susah. Oke. Hanya kita mau milih jalan yang mana. Oke. Kalau kita misalnya, oh saya susah begini, kok nggak berusaha, ya akan susah terus. Tapi kalau berusaha, insya Allah ada jalan keluarnya. Jadi hidup itu pilihan. Oke. Tidak mungkin. Oke. Berarti ini terkait sama mentalitas ya. Mental nomor satu. Jangan mental. menyerah ya guys. Jangan menyerah teman-teman. Jangan menyerah, selalu mengembangkan diri. Oke. Tadi sudah pertanyaan tentang modal, terusan pertanyaan tentang kegagalan. Nah, sekarang kita tanya Mas Kim. Pas Mas Kim itu gagal, gimana cara Mas Kim itu bangkit lagi? Pertama spiritual. Oh, spiritual. Spiritual. Oke. Pertama ya kita dibilang sebenarnya agak itulah namanya, orang namanya gagal baru menghadap sama yang kuasa. Tapi waktu saya gagal itu saya nggak bisa yang dilakuin apapun lah, kecuali beribadah, minta petunjuk, selalu konsisten. Nomor satu ibadah, nomor dua selalu mencari relasi. Karena saya orang yang tidak punya Mas. Oke. Dari kalangan keluarga yang tidak mampu, kalangan keluarga yang biasa-biasa saja. Kalau minta modal sama keluarga kan nggak mungkin. Iya. Nah, jadinya kita harus memperbanyak relasi. Oh, jadi Hubungan nomor satu kalau menurut saya itu semakin banyak koneksi, semakin banyak rezeki. oke, Nomor satu relasi. Kalau relasinya kita kepengen usaha harus temannya banyakin orang yang usaha. Bukannya memilih-milih, bukan. Cuma untuk menaikkan dia pikir, dia jual kita. Oke. Perangsangan itu. Oke. Intinya itu relasi nomor satu. Nomor satu relasi. Hubungan. Iya. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Saat kita itu lagi di titik terendah kehidupan, punya masalah atau sedang mengalami kegagalan, jangan menyerah dan selalu ini ya mengembangkan spiritual. Nomor spiritual. Ya, spiritualitas itu penting guys untuk ketenangan hati kalian. Iya. Oke Mas. Jadi begini Mas. Kan katanya banyak tuh anak-anak muda yang pengen jadi pebisnis. Dan kata Mas Kim tadi nomor satu itu relasi. Tapi ternyata banyak loh anak-anak muda sekarang yang bilang kalau saya introvert, jadi nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa bangun relasi. Nah itu gimana caranya Mas? Nah itu kan masalah karakter ya. Iya. Karakter bisa dibentuk sebenarnya. Mm-mm. Kita hanya, tapi ada yang karakter ekstrovert ya, Iya. introvert. Itu kalau saya kan karakternya ekstrovert. Itu selalu mengejar, selalu jemput bola, bukan menerima bola karakter saya. Oke, jemput ya. Iya, jemput bola. Oh, bola di mana saya jemput. Kalau introvert kan kebanyakan menerima bola karena karakternya udah seperti itu. Tapi poinnya kayak gini, ya berlatih. Semua. Malah kebanyakan orang yang berhasil, kebanyakan seperti Mark Zuckerberg gitu kan, di Facebook itu juga introvert, tapi nyatanya berhasil. Tidak mungkin. Oke. Di Indonesia itu kalau pengusahanya dibanyakin itu bisa membantu minimal di kawasan, di daerahnya masing-masing dulu. Misalnya di RT saya, di desa saya, nanti ke depan di kecamatan, kabupaten, skala luasnya bisa sampai tingkat Indonesia. Itu bisa mengurangi tingkat pengangguran, Dongkrak perekonomian. Kita bisa bermanfaat. Oke. Ya tujuan saya usaha bukan untuk
semata-mata memperkaya diri sendiri, bukan, tapi untuk saya lebih mudah memanfaatkan. Oh, jadi nomor satu manfaat ya, itu Mas. Khairunas anfa'unas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Ya, itu seperti itu. Ya, itu prinsip yang Mas Kim pegang. Jadi kalian kalau pengen jadi pengusaha, jangan untuk kalian sendiri, jangan untuk memperkaya diri sendiri, tapi fokus ke manfaat ke masyarakat apa, membantunya gimana. Begitu kan Mas Kim? Betul. Oke. Dan itu banyak yang dipertaruhkan, Pak. Ya kita harus siap untuk apa namanya, usaha itu harus siap 3 tahun pertama. Itu harus siap berkorban, meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga. Itu harus fokus, mesti Oke. konsistensi. Setiap usaha pasti ada sepinya, Mas Beta. Iya, Ya, pasti. tapi kita harus jalan terus, walaupun sepi kita jalan terus. Iya. Kita jangan misalnya kebanyakan usaha itu kalau sepi itu ngedown. Oke. Ya itu masalah mental di situ. Kalau mentalnya udah bangun, itu apa kita jalanin aja. Walaupun kadang ada sepi, kadang ada ramai. Jangan kalau nggak ada yang instan. Kita berproses setiap hari. Oke. Pengusaha itu nggak pernah istirahatnya kalau tidur. Tidur pun kadang kita ini ya nggak tenang ya Mas. Nggak tenang. Mikirin terus. Ya, Oke. disiplin lah. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih Mas. Apa pelajaran yang paling berharga pas Mas Kim terima saat jadi pengusaha Mas? Harga diri. Harga diri. Oke. Nomor 1 harga diri. Karena saya usaha itu bukan kepengen membuktikan kepada siapapun. Saya bahwa saya bisa membuktikan kepada diri saya sendiri. Oke. Dan itu sebuah luar biasa dalam arti. Oke, jadi harga diri ya Mas. Harga diri. Usaha bagi saya itu harga diri. Oke. Pertanyaan terakhir Mas. Apa pesan buat anak-anak muda yang pengen jadi pengusaha? Siap jatuh bangun. Oke. Siap jatuh bangun. Jangan jangan kepengen cepat kaya, tidak ada rumusnya. Iya. Harus mulai dari kecil. Iya. Kalau kebanyakan kan, saya kepengen beli ini, kepengen beli itu. Kebanyakan Mas, itu semua orang pengen ke puncak, tapi tidak tahu cara mendaki. Tidak mau mendaki. Oke. Mendaki. Kebanyakan mau ke puncak, kebanyakan mau sukses, tapi tidak tahu caranya untuk sukses. Kita kepengen punya rumah mewah, mobil mewah, tapi tidak tahu caranya untuk beli semennya gimana, untuk beli batanya gimana. Kan susah. Kita harus berjuang, harus berdarah-darah, harus berprinsip, disiplin, ulet, semua harus kompleks. Karena pengusaha itu A sampai Z itu terfikirkan semuanya. Dan nomor 1 harus pintar. Pintar itu bukan tercipta, tapi diasah. Kalau menurut saya sih diasah. Kita kurangnya ini, kita waktu di lapangan ada kendala ini, kita harus bisa cepat antisipasinya. Itu berpikir terus. Dan selalu itu harus upgrade. Ini udah jalan, misalnya satu usaha udah jalan, kita harus memikirkan ini dikuatin dulu pondasinya. Pondasinya kuat baru merambah ke yang lain. Banyak kan salah pondasinya belum apa-apa langsung pengen usaha lain, itu jadi nggak fokus. Paham ya? Paham. Ya. Nomor 1 semangat, disiplin. Satu lagi Mas, harus sama ibu harus menghormati, harus berbakti, harus sungkem sama orang tua. Kalau saya sebenarnya orang tua udah meninggal semua. Jadinya yang bagi anak muda yang masih punya orang tua lengkap, harus mumpung ada kesempatan. Melihat anaknya sukses dan berhasil itu suatu hal yang tidak bisa diukur dengan apapun. Siap. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang instan teman-teman. Nggak ada, harus melalui proses. Ya. Kalau kalian pengen mencapai puncak, kalian harus mendaki dulu, harus sakit-sakit dulu. Harus sakit-sakit. Karena tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan. Kalau versi saya sih. Kalau versi saya kan versi mulai dari minus Mas. Bukan mulai dari nol. Saya waktu bangkrut ngumpulin dulu gimana caranya. Ke nol itu susah, apalagi ke plus. Itu harus harus gigih. Disiplin. Disiplin nomor 1, disiplin waktu.
Kalau kalau misalnya hal kecil aja tidak bisa, tidak mungkin hal besar bisa. Oke, oke. Mulai harus langkah kecil lah, merapikan kamar tidur waktu bangun tidur. Itu udah pencapaian. Oke, oke. Iya. Kalau kita kamar tidurnya aja berantakan, kita mau melakukan apapun itu udah rusak. Kalau menurut saya tapi, Oh, Iya. begitu ya? iya, kamar tidur bersih rapi. Kita itu minimal bangun tidur itu udah ada pencapaian. Oke. Ya, itu untuk melatih setiap hari itu harus seperti itu. Kalau untuk bangun yang jam sama tiap hari itu penting nggak? Nggak penting. Nggak penting. Kalau saya itu, saya kenapa terjun ke usaha nomor satu saya freedom. Oke. Saya bebas dalam artian kata kita udah memplanning semuanya. Tapi saya mau bangun jam 10 bebas kan mengusahakan. Ya. Tapi usaha udah ke cover semuanya. Tapi jalan. Tapi jalan. Oh, siap. Itu nomor satu itu kebebasan. Oke, oke. Karena pengusaha banyak kan orang yang suka ini apa? Tidak pernah di zona nyaman. Mereka berjalan di tengah-tengah dulu. Di tengah. Tapi itu seninya. Kalau saya jatuh bangun, uang hilang itu udah biasa. Itu namanya seninya. usaha itu seninya. Kita bangkrut usaha ini, mencoba usaha ini itu udah biasa. Tidak pernah. Kalau saya itu nggak perlu sesat. Oke, oke. Karena kutipan dari saya, Ya. kita udah berusaha. Sekalipun seandainya pun tidak berhasil, mati itu kebajikan. Oke. Ya itu harus semangat lah untuk anak-anak muda, semangat, Ya. gigi, berbakti pada orang tua, Bakti kepada orang tua. selalu mengembangkan diri, Mengembangkan diri. mencari peluang juga. Mencari peluang. Banyak kompleks, urutnya banyak satu. Oh, 5 nggak cukup berarti ya? Nggak cukup. Sama. Konsistensi, jangan apa-apa ribut kepada diri sendiri itu enggak lah. Oke. Kita belum apa-apa udah ribet. Enggak. Buang itu ya. Iya, kita jangan terlalu cepat mengapresiasi diri sendiri. Karena pengusaha tidak ada kata puas. Kalau puas itu nggak maju. Kalau aku udah puas usaha seperti ini, nggak bakalan, susah. Jangan pernah keras puas. Iya. Selalu merasa ini ya. Kurang terus. Kurang. Intinya begini. Terapkan ini ada ilmunya. Ya. Terapkan kebiasaan sehari sebelum tidur. Kamu seperti orang kaya, jadi tidurnya nyenyak. Setelah bangun tidur, kamu seperti orang paling miskin supaya kamu semangat. Wow, oke. Supaya semangat menghadapi hari. Karena kalau kamu punya skillnya, kamu punya skill ada, semuanya lengkap, uang bisa dicari. Tapi harus beribadah juga, masjid beribadah, yang harus komplek lah. Oke. Sering sharing dengan yang lebih senior, yang lebih tahu tentang usaha, biar ada rangsangan untuk pengembangan. Oke. Gitu, Mas Benar. Oke, terima kasih Mas Kim atas waktunya ya. Sama-sama. Ya semoga kamu juga sukses ya. Amin, amin Mas. Harus jangan berubah sendiri lagi. Oke. Pengembangan ini. Oke, sekian ya teman-teman wawancara singkat dengan Mas Kim selaku pemilik gym yang sudah berkali-kali jatuh bangun tetapi tidak menyerah. Beliau memotivasi kita sebagai anak-anak muda untuk selalu disiplin, konsisten, dan jangan juga yang instan-instan. Oke, terima kasih. Saya Beta Tujuh Maranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Oke, Mas. Oke.